Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Saya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalika. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita awali pertemuan Jumat kita di Jumat tanggal 17 Jumadal Ula 1437 Hijrah ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di antara sekian hamba yang tengah beraktivitas di hari ini, kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan langkahnya untuk menunaikan ibadah Jumat ini. Semoga Jumat di hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Jumat terbaik di antara sekian Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin, di awal masa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah dan turun ayat-ayat memperkenalkan Tuhan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perintah Quran, maka Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini oleh Al-Quran diperkenalkan dengan nama Rabb. Turun Quran surah Al-Falaq misal memperkenalkan nama Tuhannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul a'udzu birabbil falaq. Rabb. Turun Quran surah An-Nas misalnya, qul a'udzu birabbin nas. Rabb. Jadi di awal masa dakwah senantiasa Allah diperkenalkan dengan nama Rabb. Hingga kemudian datang orang-orang mulai bertanya dari golongan Quraisy, "Ya Muhammad, siapa itu Rabb? Madza ta'ni bi Rabb? Li'annana nunadi wa nad'u alihatana bi Rabb." Karena kami pun panggil Tuhan-Tuhan kami dengan nama Rabb. Lata dipanggil Rabb, Uzza dipanggil Rabb, Manat dipanggil Rabb. Apa yang membedakan Rabb kami dengan Rabb Anda? Maka seketika itulah diturunkan Quran surah ke-112 itu yang kemudian diberi nama dengan Al-Ikhlas untuk menjelaskan man huwa Rabb. Indama yas'aluhu, tatkala bertanya orang-orang Quraisy man huwa, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala lewat turunnya wahyu. Qul, katakan Muhammad, huwa, yang dimaksud dengan Rabb itu Allah. Qul huwa Allah, katakan Muhammad, dia yang disebut dengan Rabb itu beda namanya dengan Lata, beda dengan Uzza, beda dengan Manat, atau beda dengan nama-nama Tuhan yang dipertuhankan pada saat itu. Dialah Allah. Hadirin, yang menarik di ayat ini, ternyata ayatnya tidak berhenti memperkenalkan sampai dengan Allah saja, yang membedakan nama Tuhan yang hak dengan Tuhan yang batil yang lainnya. Tapi Quran kemudian memberikan logika yang menuntun kita untuk menuhankan Allah beda dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya. Maka diterangkanlah oleh Allah ini sifat-sifat ketuhanan yang layak disandang oleh Tuhan, yang tidak mungkin disandang oleh makhluk-makhluk yang dipertuhankan. Disebutkan dengan kalimat yang sangat singkat, padat, tapi justru membedakan dengan sangat indahnya antara sifat ketuhanan dengan sifat makhluk yang tidak bisa disebut dengan Tuhan. Ahad. Qul huwallah, katakan Muhammad, huwa, Rabb itu Allah, namanya adalah Allah, dan dia punya sifat ketuhanan yang tidak bisa disematkan pada makhluk, disematkan kepada selain Tuhan yang hak. Ahad. Hadirin, kita akan bahas satu kalimat ini saja, lalu kita kaitkan dengan bedanya dengan sifat makhluk yang tidak memilikinya. Kata Allah sifat pertama,
yang diperkenankan sebagai sifat uluhiyahnya, diperkenalkan sebagai sifat ketuhanannya. Tidak kalimat yang panjang, tidak bertele-tele, cuma hanya satu kalimat saja, ahad, satu-satunya, tidak ada duanya. Hadirin, jika Anda ingin mengatakan satu, tapi masih memungkinkan ada dua, maka dalam kalimat bahasa Arab disebut dengan wahid. Wahid. Abdurrahman wahid. Abdurrahman anak yang pertama. Masih memungkinkan ada anak yang kedua, anak ketiga, dan selanjutnya. Anda tidak akan temukan misalnya seorang diberi nama Abdurrahman Ahad. Tapi kalau Anda katakan ahad, itu artinya satu, hanya satu. Satu-satunya, tidak mungkin ada duanya. Satu-satunya, tidak mungkin ada duanya. Yang paling menarik, ketika Allah menjelaskan sifat Tuhan ini, ahad, satu-satunya, tidak ada duanya, lantas kemudian membedakan, memberikan keterangan yang membedakan sifat ini dengan sifat yang dianggap Tuhan atau sifat makhluk yang tidak disebut dengan Tuhan. Nanti kita akan temukan ayat-ayat lain yang uraiannya lebih dalam dibandingkan dengan ini. Kadang Allah mengatakan Tuhan itu mesti kuat, beda dengan makhluk. Dikalau makhluknya kuat, Tuhan mesti lebih kuat. Dikalau makhluk kuat, Tuhan juga kuat, kekuatannya sama, maka apa faedahnya dengan Tuhan? Apalagi jika ada makhluk lebih kuat dibandingkan dengan Tuhan. Tuhannya tidak bisa bicara, makhluknya bisa bicara. Tuhannya tidak bisa bergerak, makhluknya bisa bergerak. Yang paling aneh, makhluknya bisa menciptakan Tuhannya, lalu yang dicipta dianggap Tuhan. Itu yang paling aneh. Tapi yang menarik kita bicara dengan konteks ahad saja. Ketika Allah mengatakan saya ahad satu-satunya, maka kemudian diterangkan sifat makhluk yang mesti beda dengan Tuhan. Quran surah ke-51 ayat ke-49. Maka diturunkanlah keterangan oleh Allah, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Karena saya ahad, Tuhan satu-satunya, maka makhluk mesti beda dengan saya. Makhluk mesti beda dengan Khalik. Makhluk mesti beda dengan Tuhan. Tidak boleh sama. Kalau Tuhan ahad, tidak boleh makhluk pun ahad. Maka diberikan keterangan susulan. Wa min kulli syai'in. Dan segala sesuatu, setiap makhluk selain Tuhan, khalaqna zawjaini. Kami ciptakan seluruhnya berpasangan. Ketika Allah mengatakan saya ahad satu, maka selain Allah zaujain. Seluruhnya berpasangan, seluruhnya bercabang, dilahirkan, melahirkan atau minimal punya pasangan. La'allakum tadhakkarun, supaya Anda mengerti beda antara makhluk dengan Tuhan. Maka mulailah dari situ diperkenalkan kepada kita bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk berpasangan itu. Ada siang, diciptakan pasangannya malam. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Ada siang, ada malam. Ada langit, ada bumi. Sama'i wal ard. Ada tumbuhan, ya, Masya Allah. Ada putiknya, ada benang sarinya. Diciptakan hewan, ada jantan, ada betinanya. Ada hitam, ada putihnya. Dari yang tidak bernyawa sampai yang bernyawa. Anda temukan yang tak bernyawa. Hitam, ada lawannya putih. Langit, ada lawannya bumi. Dari yang bernyawa, tumbuhan. Putik dengan benang sarinya. Hewan, jantan dengan betinanya. Masya Allah. Dan hebatnya, Allah lekatkan fitrah pada setiap makhluk ini untuk saling mencari pasangannya. Silahkan Anda lihat. Di dalam dunia tumbuhan, benang sari, saat akan menyalurkan syahwatnya, dia pasti akan menunggangi putiknya. Tidak akan pernah Anda temukan sampai dengan siang ini, ada benang sari misalnya bertemu dengan benang sari lagi. Ada putik ingin berkembang biak, maka dipertemukan dengan putik lagi. Mustahil. Bahkan hewan pun yang tak punya akal, yang tak punya fikiran, yang tidak diberikan nilai spiritual, yang tidak diberikan kesempatan untuk menyembah Allah dalam hak yang benar. Perhatikan, masih benar dalam mencari pasangannya. Jantan akan mencari betinanya. Anda memiliki kambing jantan, jika sudah datang hasratnya, maka yang jantan ini akan mencari yang betinanya. 8 bulan ke depan, saat Idul Adha, Anda cari silahkan kambing jantan, kambing betina. Sapi jantan, sapi betina. Anda ikat di samping Masjid As-Salam, menunggu proses Idul Adha-nya. Walaupun adzan berkumandang di samping masjid, kalau sudah datang hasratnya karena tak punya akal, dia akan salurkan juga. Karena tak punya akal. Tapi yang menarik, masih benar juga dalam mencari pasangannya. Kambing jantan akan mencari yang betinanya. Sapi betina akan menunggu-nunggu didekati oleh yang jantannya. Sampai dengan detik ini tidak pernah ditemukan karya ilmiah, keterangan yang mengatakan bahwa ada sapi jantan mengejar-ngejar sapi jantan lagi. Kambing betina menunggu-nunggu dikejar oleh kambing betina lagi.
Sampai detik ini tidak ada jurnal, artikel ilmiah menegaskan kepada kita ada kambing homo, sapi lesbi. Mustahil. Sampai detik ini. Hadirin, lalu Allah menerangkan lagi sosok makhluk yang sangat mulia. Tapi tetap disebut oleh Allah makhluk, bukan Tuhan. Karena makhluk ini mulia, diberikan akal, diberikan kemampuan untuk menalar, diberikan kemampuan untuk ibadah. Bahkan disebut oleh Quran penciptaannya mulia. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat ke-70. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan keturunan anak cucu Adam itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Lalu kami berikan penghidupan, umumnya ada yang di darat, ada yang mencari di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Saking mulianya makhluk ini, rizkinya pun kami berikan yang terbaik saja, yang halal-halal. Masya Allah. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami unggulkan makhluk ini dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain yang kami ciptakan. Hadirin, saking mulianya makhluk ini ketika Allah menetapkan pasangannya, diatur dengan sangat indahnya. Quran surah ke-49 ayat 13. Kata Allah, makhluk mulia ini mesti beda dengan hewan, dengan tumbuhan, bahkan makhluk yang lain. Ya ayyuhan nas. Hei manusia. Hadirin, manusia disebut di Quran dengan 5 nama. Kadang disebut dengan kata bashar, terulang 35 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan ins, dipasangkan dengan jin, terulang 18 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan insan, terulang 65 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan an-nas, terulang 241 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan Bani Adam. Di sini Allah menyebut kita dengan nas. Nas, makhluk yang punya kecenderungan untuk bersosial. Makhluk yang punya kecenderungan untuk berpasangan. Makhluk yang punya kecenderungan untuk hidup bersama. Kata Allah, ya ayyuhan nas, hei manusia yang punya kecenderungan untuk berpasangan bersama kehidupan sosial yang kau akan jalani. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Jangan salah. Kalau engkau ingin mencari pasangan, kami telah ciptakan laki-laki darimu, pasangannya adalah yang perempuannya. Dzakar wa untha. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Silakan cari pasanganmu, karena kami ciptakan engkau dengan beda-beda tempat, beda daerah, beda suku. Tidak ketemu di satu RT, cari di RW yang lain. Tidak ketemu di satu RW, cari di kecamatan yang lain. Tidak ketemu di satu kecamatan, cari provinsi yang lain atau belahan dunia yang ada di muka bumi ini. Tapi poinnya, laki-laki cari perempuan. Tidak sampai situ, Masya Allah. Diatur juga cara mencarinya. Setelah Anda ta'aruf serius, lamar. Harus beda dengan hewan. Hewan tidak ada lamaran, tidak ada pendahuluan, langsung disalurkan saja hasratnya. Manusia saking mulianya tidak demikian. Masya Allah. Quran surah keempat ayat keempat. Wa atun nisa'a sadaqatihinna nihlah. Lamar dulu sebelum melangsungkan pernikahannya. Kalau sudah lamaran dilakukan mesti beda juga dengan yang lainnya. I'lankan, sampaikan. Anda makhluk mulia, kami telah muliakan. Lakukan pernikahan yang layak setelah lamaran itu. Quran surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Diatur seluruhnya. Saking mulianya, saking mulianya. Hadirin, bahkan dalam hal berhubungan saja, ketika aturan ini dilanggar, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan batasannya. Hubungan heteroseksual saja, laki-laki dengan perempuan, saking mulianya, saking dianggapnya oleh Allah kita sebagai manusia, sebagai umat yang mulia, maka Allah meminta hubungan ini jangan sampai dinodai oleh sesuatu yang tidak mencerminkan kemuliaan kita. Maka turun ayat-ayat misal, Quran surah ke-17 ayat 32, la taqrabuz zina. Hei, yang laki-laki dengan perempuan, kalian mesti beda dengan hewan, mesti beda dengan tumbuhan. Kalau kalian ingin berpasangan, kemudian ingin bersatu, maka sudah diatur tuntunannya karena kalian makhluk yang sangat mulia. Jangan sampai dekati zina. Anda bayangkan. Laki-laki dengan perempuan saja ketika akan berhubungan berbeda jenis, Al-Quran masih melarang mereka melakukan perbuatan zina. Maka bagaimana dengan orang-orang yang melanggar ketentuan ini jauh dari batasnya? Berhubungan heteroseksual saja tidak boleh sembarangan, maka bagaimana dengan orang-orang yang kemudian datang melakukan perbuatan yang jauh daripada hewan? Jangankan melanggar batas berhubungan antar berbeda jenis, laki-laki dengan perempuan, tapi tiba-tiba datang makhluk entah dari mana asalnya. Laki-laki mencari laki-laki lagi, perempuan mencari perempuan lagi, melakukan satu perbuatan yang nyaris tidak pernah dilakukan oleh hewan. Karena itulah ketika muncul kaum seperti ini di masa Nabi Lut, Quran surah ke-26 ayat 160 sampai 175-nya, Allah
tidak hanya memberikan peringatan, tapi menurunkan murkanya kepada kaum itu sekaligus. Hadirin, Anda bayangkan, berhubungan laki-laki dengan perempuan sembarangan saja sudah dilarang, maka bagaimana dengan orang-orang yang melanggar perintah ini jauh dari larangan? Ya, bukan sekedar berhubungan laki-laki dengan perempuan heteroseksual, tapi justru melanggar dengan keadaan yang sangat fatal. Laki-laki mencari laki-laki lagi, perempuan ingin dilirik oleh perempuan lagi, jauh dari fitrah kemanusiaannya. Maka turunlah kemudian ayat-ayat mengingatkan itu, bahwa pelanggaran demikian jauh dari fitrah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mengakhiri khutbah ini ada sesuatu yang sangat indah ketika kita dihadapkan pada yang demikian. Ada dua pernyataan Quran yang mesti kita dapati. Satu, kata Quran, idh qala Lutun akhuhum ala tattaqun. Idh qala akhuhum Lutun ala tattaqun. Ketika tiba pelanggaran itu di masa Nabi Lut alaihi salam, di mana tiba-tiba ada sekelompok orang melakukan tindakan yang menyimpang, melakukan hubungan seksual sejenis. Quran surah 26 ayat 165-nya. Atatuna dzukrana minal alamin. Kok tiba-tiba kata Lut, kalian ini bisa mendatangi laki-laki dengan laki-laki lagi? Homoseksual. Allah sudah ciptakan pasangannya yang perempuan, kenapa didatangi yang laki-laki lagi? Jadi hadirin, kaum homoseksual itu dulu sudah pernah ada. Jadi kalau ada yang sekarang, itu orang-orang ketinggalan zaman. Orang-orang belakangan. Ya. Orang-orang yang tidak paham. Karena dulu sudah pernah ada. Tapi yang menarik, ketika kaum itu ada, apa yang dimintakan oleh Allah kepada orang-orang soleh di masa itu untuk menyikapi peristiwa itu? Ternyata yang pertama kata Quran, bukan mencela, tidak menghinakan, tidak memprovokasi. Tapi yang paling utama, Masya Allah, satu, Quran surah ke-26 ayat 161-nya. Kata Allah, ala tattaqun, ajak mereka untuk kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarkan bahwa itu keliru. Lut, sampaikan pada mereka, kamu jangan cela dulu, karena khawatir ketika dicela mereka semakin pesimis, semakin menjauh, semakin merasa bahwa itu kodratnya, semakin menolak dakwahmu. Terangkan pada mereka bahwa itu keliru dengan bahasa yang lembut. Sampaikan kepada mereka dengan situasi yang halus, yang penuh dengan kelembutan. Jelaskan bahwa itu menyimpang. Apa yang terjadi? Ketika kaumnya tidak mau mendengar, yang menarik, kata Allah, doakan mereka. Minta kepada Allah supaya melembutkan hatinya. Yang paling menarik, ketika itu tidak didengar sama sekali, hadirin, maka tiba-tiba Allah menyampaikan kepada Lut alaihi salam, sudah selesai tugasmu, tinggalkan mereka. Giliran Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukumnya. Cuma dua yang dimintakan kepada Nabi Lut alaihi salam. Dakwahi mereka supaya kembali kepada kelembutan dan nilai fitrah kehidupan. Yang kedua, jika tidak mau mendengar selama kehidupannya, maka doakan mereka supaya Allah melembutkan hatinya. Jikapun mereka menutup hatinya, tidak ingin menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, cukup peran kita hanya sekedar mengingatkan saja, tidak harus mencacinya, tidak harus menghinakannya, tidak harus memusuhinya. Biarkan hukum Allah yang bekerja bagi kehidupan mereka seluruhnya. Hadirin, jika Nabi saja, Rasul saja hanya diminta mengingatkan, berdakwah, mendoakan dengan kelembutan, maka bagaimana dengan kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, yang surganya belum jelas, yang amalannya masih berantakan, yang hisabnya masih menegangkan. Maka mari kita ambil semangat diri kita untuk meningkatkan semangat dakwah, mengajak kepada kebaikan dengan pola yang telah disebutkan oleh Al-Quran kepada Nabi Lut alaihi salam. Dan yang terakhir, penting disadari bahwa kaum homoseksual pada masa itu sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihancurkan, tidak tersisa satu generasi pun untuk diteruskan dan diwariskan pada generasi setelahnya. Jadi kalau muncul kemudian kaum homoseksual saat ini, bahkan berkembang menjadi lesbian, transgender, biseksual, interseksual, itu bukan kaum warisan di masa lalu, tapi ada penyakit-penyakit berbahaya di masa kini yang lebih dibandingkan dengan masa lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk memperbaiki diri, berdakwah kepada kalangan-kalangan yang menyimpang, mendoakan mereka supaya mau kembali, dan membimbing serta menjaga keluarga kita agar selalu berada dalam fitrah kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Ud'ullaha yastajib lakum jami'an. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin,
Yang paling menarik dalam uraian Al-Quran, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menutup khutbah ini, ternyata Quran tidak berhenti sampai bagian yang pertama. Akan ada kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dengan tingkat penyimpangan yang sangat dahsyat dibandingkan dengan kaum sebelumnya. Maka diminta kita untuk mendakwahi mereka, mendoakan mereka supaya mau kembali dan kembali pada fitrah yang benar. Anda mencela tidak melahirkan apapun, tapi Anda berdakwah melahirkan pahala. Ketika mereka sadar memperbaiki diri kemudian mendekat kepada Allah, setiap ibadah yang mereka kerjakan Anda dapat bagian pahalanya. Tapi yang paling menarik, Quran kemudian menutup dengan menerangkan keterangan yang sangat luar biasa. Kata Quran, akan ada orang-orang aneh yang justru tidak melakukan perbuatan tersebut, tapi gencar membela, mengangkat, dan kemudian mengkampanyekan itu dalam kehidupan. Mari kita lihat kalimatnya dan bagaimana Quran meminta kita untuk menyikapinya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Hati-hati, ini yang paling berbahaya. Kata Quran, ada yang lebih berbahaya dibandingkan dengan orang-orang yang menyimpang dari fitrah dan ajaran Allah yang lurus. Siapa mereka? Wa minan nasi, yaitu ada sementara kalangan di antara manusia, man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang pandai berkata-kata, kalimatnya begitu cantik, retorikanya sangat menarik. Dan yang paling hebat, wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, kadang-kadang menggunakan ayat-ayat Allah untuk melegalkan pernyataan-pernyataan mereka yang menyimpang itu, yang dikemas dengan retorika yang sangat luar biasa. Kata Allah, wa huwa aladul khisam. Hati-hati, mereka itu bukan teman melainkan musuh yang paling berbahaya. Musuh yang paling berbahaya. Hadirin, kemusyrikan saja tidak pernah disebut oleh Quran dengan aladul khisam. Tapi orang seperti ini disebut oleh Quran lebih berbahaya dibandingkan dengan orang musyrik. Ada orang musyrik, dia bisa tobat. Tapi orang-orang yang pandai bicara dan menyimpangkan orang dari hidayah, justru bisa menghambat orang musyrik untuk mendapatkan hidayah. Ada orang ingin masuk Islam, dia katakan, tidak usah, semua agama itu sama. Tuhannya sama, cuma caranya yang berbeda. Ada orang homo ingin bertobat karena penyakitnya, ingin kembali, dia katakan, tidak, itu fitrah dalam kehidupan. Anda diciptakan dalam keadaan yang demikian. Diangkat-angkat. Hadirin, itu yang paling berbahaya kata Quran. Paling berbahaya. Nah, kita tutup khutbah kita ini kemudian dengan berdoa. Jika Anda temukan orang-orang seperti ini dalam kehidupan kita, maka aturannya cuma satu dalam Quran. Hanya satu, tidak ada dua. Titik, tidak ada komanya. Quran surah keempat ayat 140. Perhatikan kalimatnya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan di dalam Alkitab. Kalau di dalam Quran disebutkan kalimat Alkitab, berarti hukumnya sudah tercantum tidak hanya di Quran tapi kitab-kitab sebelumnya. Di Injil juga ada, di Taurah juga ada. Jadi Anda kalau temukan kalimat di Quran dengan kata Alkitab, berarti hukum ini sudah didapati pada keterangan kitab sebelumnya. Di penyimpangan-penyimpangan seperti ini, jangankan di Quran, di Injil disebutkan, di Taurah disebutkan. Ya. Bahkan kepercayaan yang menyimpang sekarang pun. Ya. Mereka mengatakan di kitab kami, di gospel itu ada penyimpangan. Homoseksual disebut penyimpangan, disebut dosa. Ya. Pernyataan tokoh di agama lain yang terkemuka sekarang, baru disebutkan. Ya. Salah satu tempat di Roma dikatakan bahwa homoseksual bagian dari dosa. Seorang petinju, seorang tokoh di Filipina sampai mengatakan homoseksual bagian dari dosa. Itu di kitab saya. Dia katakan di kitab saya. Maka Quran mengatakan waqad nazzala 'alaikum fil kitab. Telah tetap ketentuan dalam Alkitab dulu sampai sekarang. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika Anda dengar orang-orang siapapun dia, apapun gelarnya, bagaimanapun keadaan kedudukannya dalam kehidupan, dianggap tokoh pun, jika dia menyampaikan kalimat-kalimat, keterangan-keterangan, tayangan-tayangan, tulisan-tulisan yang mengingkari ayat-ayat Allah atau bahkan mengolok-ngoloknya, menjadikan sebagian dari dalil untuk penyimpangannya, perhatikan kalimat Qur'annya, cuma ini ketentuannya. Fala taq'udu ma'ahum. Maka Anda jangan repot-repot buang energi untuk menyaksikan tayangannya, mendengar keterangannya, membaca bukunya, melihat tulisannya, membaca tayangan di internetnya, di webnya, dan segalanya. Kata Quran tidak usah dilakukan. Energi Anda itu begitu mahal. Daripada Anda gunakan sesuatu yang positif itu, energi yang positif, untuk merespon sesuatu yang batil,
Lebih baik Anda gunakan untuk baca Quran. Anda gunakan untuk menghafal Quran. Ada anak 3 tahun, sarafnya terganggu bisa hafal Quran. Musa 5 tahun, matanya buta hafal Quran. Anda diberikan 30 tahun, 50 tahun, keadaannya sehat, matanya bisa melihat, badannya masih kuat. Sampai hari ini belum bisa bersentuhan dengan Quran. Lantas ketika Allah berikan waktu, Anda malah gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak penting. Maka kata Quran, jangan buang energi pada hal yang tidak penting. Innakum idzam mithluhum. Lama-lama kalau didengarkan yang seperti itu, ujung-ujungnya seperti mereka juga. Tidak mau salat, antipati kepada yang benar, menjauh dari sunnah, meninggalkan sesuatu yang benar. Maka kata Quran, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Jika ada orang yang sudah disampaikan tidak mau dengar juga, maka kata Quran, kami ancam akan kami kumpulkan mereka dengan orang kafir di neraka jahanam seluruhnya. Neraka jahanam. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan perlindungan kepada kita dari sesuatu yang buruk dan menuntun kita untuk berdakwah dalam kehidupan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mendekat kepada Allah. Termasuk Anda yang diringankan langkahnya datang ke Jumat ini. Ada orang yang diwafatkan sebelum Jumat, saking sayangnya Allah, karena dosanya sudah minim. Amalan sudah banyak. Anda dihidupkan sampai Jumat ini, diberikan kesempatan hanya untuk sekedar mengumpulkan amalan. Kalau Anda sudah didatangkan ke Jumat ini belum maksimal juga, masih ada yang ngobrol juga, ada yang merokok juga, ada yang belum maksimal juga. Anda tidak didatangkan, ada orang diberikan kesempatan Jumat, dia tidak mau datang. Anda yang sudah diberikan kesempatan untuk datang, tidak dimaksimalkan juga. Maka kata Nabi, perhatikan kalimatnya. Faman lagha fala jum'atalah. Siapa yang datang kepada Jumat sudah diringankan langkahnya, diberikan hikmahnya, diberikan taufiknya, tapi tidak dimanfaatkan. Lagha, melakukan perbuatan yang tidak penting. Ngobrolkah, duduk-dudukkah yang tidak jelas, berdiskusikah, bahkan merokok dan sebagainya. Maka kata Nabi, fala jum'atalah. Fala jum'atalah. Tidak ada bedanya dengan yang tidak Jumatan. Tidak ada bedanya. Maka mari perbaiki keadaan diri kita. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Jumat ini kita diberikan hidayah untuk memperbaiki keadaan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, jika ada di antara kami yang datang ke Jumat ini membawa lumuran dosa, maka jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini ya Allah, kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada di antara kami yang datang ke Jumat ini ya Allah membawa kegelisahan, maka mohon jangan biarkan ia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya ya Rabbal Alamin. Allahumma wala asiran illa yassartah. Duhai Allah, jika ada di antara kami yang datang ke Jumat ini membawa kesulitan di rumah tangganya, di pekerjaannya, dalam kehidupannya, maka mohon jangan biarkannya meninggalkan Jumat ini ya Allah, kecuali Engkau telah mudahkan segala kesulitan-kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Dan jika ada di antara kami, kerabat kami, keluarga kami ya Allah yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon ya Allah dengan Jumat yang kami tunaikan ini, mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma la tudayyi' a'malana wa aslih ahwalana, ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, mohon perbaiki keadaan kami sampai dengan Jumat ini kepada segala keadaan yang lebih mendekatkan diri kami denganmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, mohon jangan sia-siakan Jumat kami ya Allah di hari ini. Duhai Allah, perbaiki keadaan kami, hapuskan, bersihkan segala penyakit dan kotoran yang melekat pada jiwa kami. Jika ada yang datang ke tempat ini, ke Jumat ini ya Allah, hamba-Mu yang masih penuh dengan kotoran hati, iri hati, dendam, cemburu, amarah, maka jangan biarkan dia meninggalkan Jumat ini kecuali Engkau telah lembutkan keadaan hatinya dan bersihkan jiwanya dari penyakit dan dosa. Allahumma ansurna ya Allah minasyaitanir rajim, wansurna minal qaumil kafirin, wansurna min hawana ya Arhamar Rahimin. Duhai Allah, mohon kepadamu ya Rabbal Alamin, berikan pertolongan kepada kami dari berbagai godaan setan yang terkutuk. Berikan pertolongan kepada kami dari pengaruh lingkungan dan orang-orang yang memalingkan kami dari rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Berikan pertolongan kepada kami ya Allah dari godaan nafsu kami yang selalu memalingkan dari kebaikan pada keburukan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ansur ikhwatana fi Filistin, wa fil Iraq, wa fi Afghanistan, wa fi Suriah, wa fi kulli makan ya Arhamar Rahimin. Hai Allah, anugerahkan pertolongan kepada saudara-saudari kami ya Rabbal Alamin di berbagai tempat yang tengah mengalami kesulitan, khususnya di Syria, di Palestina, di Afghanistan, di Iraq, di berbagai tempat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Allahumma asbirhum ya Arhamar Rahimin, wasbir ahlahum
Anugerahkan kesabaran kepada mereka ya Allah. Anugerahkan kesabaran pada keluarga mereka ya Allah. Wala tuhasibna an dha'fina ya arhamar rahimin. Dan mohon ya Allah jangan hisab kami dari kelemahan kami yang tak mampu menolong mereka ya arhamar rahimin. Allahumma la tuhasibna an dha'fina fi tahriri Aqsa. Ya Allah, jangan hisab kami dari kelemahan kami yang belum dapat mempertahankan Aqsa ya arhamar rahimin. La tuhasibna an dha'fina fi nusrati ikhwanina alladhina ghariqu fi sawahil. Ya Allah, mohon jangan hisab kami dan kelemahan kami yang tak mampu menolong saudara-saudari kami, ya Allah, yang telah wafat. Ada yang tenggelam di tepian pantai karena tak mampu kami tolong, ya Allah. Ada yang wafat dalam kelaparannya karena tak mampu kami tolong, ya Allah. Ada yang wafat dalam kelemahannya, ya Allah, karena tak mampu kami berikan kekuatan, ya Arhamar Rahimin. La haula wa la quwwata illa billah. La tuhasibna. Jangan hisab kami dari kelemahan kami itu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Laqad da'awnaka kama amartana, fa'ajib du'aana kama wa'adtana. Wahai Allah, kami telah datang ke Jumat ini, kami tinggalkan dunia kami untuk beribadah, berdoa kepadamu. Maka jika dengan kedatangan kami, ibadah kami, doa kami belum Engkau kabulkan juga permohonan kami, maka mohon tunjukkan kepada kami ya Allah, dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu ya Arhamar Rahimin. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.